Ya, Assalamualaikum. Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan unit kita hari ini ya. Ya, mengulang kembali ini materi waktu di genetika, tapi ini adalah merangkum beberapa pola-pola yang terkait dengan pola hereditas. Kalau di sini kita mengambil contoh pada lalat, karena kenapa? Memang lalat bisa diambil sebagai contoh karena bisa dilihat dari bisa sampai 2 sifat beda atau lebih. Kemudian juga karena dia memiliki kromosom diploid juga, hampir sama dengan manusia, dan kemudian semua sudah dipetakan kromosomnya. Jadi kemudian sudah diketahui letak-letak lokusnya di mana ya. Kemudian kalian lihat di sini, mengingatkan kembali peta konsep yang Ibu pernah ajarkan di mata kuliah genetika dulu, bahwa konsepnya perusahaan sifat itu pada dasarnya kalau dia merupakan satu sifat beda, otomatis dia akan menghasilkan nisbah 3:1, dan kemudian ini bisa dibuktikan dari peristiwa hukum Mendel 1 yang menyatakan di situ hukum segregasi, kemudian hukum Mendel 2 yang kemudian bisa dipelajari dari peristiwa persilangan di hibrid. Nah, kemudian kadangkala kemudian ternyata terjadi beberapa penyimpangan dari, bisa dikatakan penyimpangan, boleh juga kalaupun menolak dikatakan penyimpangan, ya boleh. Tapi karena sebenarnya gen-gen di dalam misalnya dua sifat beda tadi itu saling berinteraksi. Misalnya kalau misalnya pada persilangan di hibrid normalnya Mendel 2 itu dia menghasilkan 9331, beberapa penyimpangan lainnya seperti pada peristiwa atapisme kriptomer ini hasilnya biasa bervariasi, walaupun jumlah gamet yang dihasilkan atau jumlah genotip yang dihasilkan pada F2-nya itu tetap 16, tetapi ada variasi, bukan lagi 9331 akan menjadi misalnya 15:1, 9:3, 4, atau 9:7. Nah, kemudian penyimpangan lainnya berupa peristiwa tautan, ada juga peristiwa pindah silang. Kalau di unit kali ini kita tidak terlalu jauh membahas ke pindah silang ya, karena ya ini cukup ini ke beberapa lalat agak beberapa contohnya masih sulit Ibu temukan. Nah, kemudian di sini ada tautan. Peristiwa tautan itu di sini ada dua, bahwa ada peristiwa tautan seks, kemudian ada tautan kromosom. Ada yang peristiwa dia berpaut pada kromosom autosomal dan kemudian dia berpaut pada kromosom seks. Ya, ini kita akan membahasnya hari ini, tautan autosomal, tautan seks, dan kemudian ada peristiwa lainnya adalah di situ letal. Letal itu kita bisa melihatnya dia dari proses interaksi alel. Sebenarnya di sini ada tambahan yaitu letal ya. Letal artinya nanti dia kalau misalnya dia dominan, dia bertemu antara F1-nya dia ketemu setengah dari ayah dan ibunya dia dominan. Kalau misalnya dia dominan berarti A besar-besar dia akan mati. Kemudian kalau dia alel letal resesif, kalau A kecil-kecil dia akan mati. Saya lompati saja ini ya. Nah, kalau berdasarkan hukum Mendel kita sudah tahu ini 3:1 dan 9331. Di unit percobaan yang kalian lakukan ini di tugas 1 dan tugas 2 sekedar ingin membuktikan dulu bagaimana peristiwa monohibrid, apakah benar, kemudian kalian menyesuaikan dengan uji chi-square, membuktikan bahwa peristiwa betul itu adalah monohibrid, bagaimana signifikansinya, apakah bermakna atau baik, sifat hasil percobaan yang baik atau buruk. Sama juga untuk percobaan di hibrid 9:3:3:1. Harapannya semua yang mutan-mutan yang sudah dibagikan ke kalian itu sudah menghasilkan semua hasil yang signifikan. Nah, kemudian ini di materi yang Ibu pernah share semalam, bahwa di situ kelihatan bahwa ada beberapa pola-pola persilangan yang biasanya kita lakukan itu dalam misalnya setelah didapatkan F1, setelah didapatkan misalnya F1, bagaimana cara untuk mendapatkan variasi di F2-nya itu biasanya dengan menguji silang. Uji silang itu dengan mengujikan parental yang resesif. Jadi dikawinkan lagi ini anak
anaknya, anak dari F1 ini dikawinkan dengan parental yang resesif, ya. Hasilnya itu akan didapatkan 1:1 untuk di monohibrid. Kalau di hibrid ya hasilnya 1:1:1:1. Kadang-kala ini bisa dijadikan sebagai uji pembanding untuk membuktikan apakah benar misalnya ini terjadi pautan karena jadi hibrid. Karena kalau dia hasilnya 1:1 ini, dia berarti dia tesos. Sedangkan kalau dia hasilnya 2:1:1, artinya dia benar dia terjadi pautan. Nah, salah satu contoh metode persilangan kembali atau backcross, nah ini kalau misalnya didapatkan F1-nya B besar B kecil, makanya dia akan dipilihkan kembali dengan parentalnya yang dominan. Hasilnya dia akan dihasilkan semuanya genotipnya semua akan mengambil sifat dominan, ya, atau semuanya hitam. Kemudian ini saya mengingatkan kembali, ini ringkasan dari beberapa bentuk perbandingan. Tetap dia polanya 9331 kalau dia klasik Mendel. Kalau beberapa peristiwa lainnya ini dia mengambil variasi, walaupun tetap semua jumlahnya 16, ya, 12 tambah 3 tambah 1, 16, 9 tambah 3 tambah 4, 16. Sama juga sampai ke bawah. Tapi karena di unit ini tidak dilakukan, makanya kita mengambil contoh yang lainnya saja. Nah, kemudian di peristiwa di tugas ketiga itu ada peristiwa pautan atau linkek, yaitu di mana peristiwa di mana 2 atau lebih gen terdapat pada satu kromosom yang sama. Kita lihat ini kembali, ini A besar A kecil, B besar B kecil. Jadi pautan ini terjadi khusus pada peristiwa di hibrid, ya, 2 sifat beda. Nah, kalau kita kemudian melihat F1-nya pada Mendel, kalau Mendel di hibrid itu F1-nya akan dihasilkan seperti ini, A besar A kecil, B besar B kecil. Penulisan untuk di pautan itu tidak akan seperti ini penulisannya, karena dia akan mengelompok seperti ini, bahwa dalam satu lokus itu akan satu lokus kromosom ini akan terdapat 2 alel yang berbeda dari bukan saudaranya, A besar B besar, kemudian atau A kecil B kecil. Pengaturannya pun berbeda-beda. Ada yang kemudian dia berurut secara cis di materi yang semalam Ibu sudah share. Kemudian mungkin kalian masih mengingat-ingat materi pada waktu kuliah genetika. Di situ ada urutan cis. Urutan cis artinya dia akan mengelompok di sini satu kromosom lokus ini yang dominan semua, kemudian lokus kromosom lainnya dia akan mengelompok satu alel yang sama-sama resesif. Jadi, tapi walaupun sebenarnya kalau kita membacanya ini kan masih tetap A besar A kecil, B besar B kecil, cuma karena dia terjadi peristiwa pautan, yaitu di mana 2 gen ini terdapat pada satu kromosom yang sama, makanya seperti ini. Jadi ini akan dibaca menghasilkan 2 gamet, yaitu A besar B besar dan A kecil B kecil. Ini nomor 1 ini adalah peristiwa urutan cis. Sedangkan nomor 2 ini adalah peristiwa urutan trans namanya. Nah, itu adalah dia mengambil sifat heterozigot, yaitu A besar B kecil, kemudian A kecil, D besar, ya. Harapannya Ibu kalian masih ingat-ingat sedikit ini. Nah, kalau kita melihat contoh di di persilangan-persilangan, nanti kalian lihat di mutan yang kalian dibagikan itu ada 2 sifat beda yang kemudian ada pada kromosom yang sama. Nanti hasilnya itu kalian bisa melihat hasil perbandingannya itu akan ditemukan 2:1:1. Dari mana asalnya? Kalian bisa lihat nanti. Saya perlihatkan dulu. Ya, dari mana asalnya dia bisa menjadi 2:1:1. Nah, kalau misalnya tadi contohnya ini, contohnya di situ kalian diberikan masing-masing mutan jantan dan mutan betina yang berbeda-beda, kemudian akan dihasilkan. Contohnya ini dia dumpy, kemudian wild type, sedangkan ini wild type, kemudian black body, badannya hitam, kemudian dia bisa dihasilkan di sini F2-nya. F2-nya itu akan dihasilkan 2:1:1, yaitu di sini kita bisa lihat 2 ini normal, ya, 2 normal, kemudian T plus ini dia normal, kemudian ini adalah 1 mutan A, kemudian ini mutan B. Itu hasilnya 2:1:1. Kita kembali ke slide-nya.
Jadi tautan selanjutnya adalah peristiwa tautan seks, yaitu berangkai pada kromosom kelamin. Gen yang tergantung terdapat pada kromosom seks atau terpaut pada seks kromosom. Kalau pada Drosophila, sejak Morgan menemukan bahwa ternyata pada lalat ini betina, kita tahu dia yang normalnya pada Drosophila itu kan warna mata merah ya, sedangkan yang mutannya bisa ada yang warna putih, ada juga yang tidak berwarna, tidak bermata ya, ada macam-macam. Tapi ini normalnya wild type-nya itu mata merah. Kemudian kita tahu bahwa dia terpaut pada kromosom X. Nah kemudian saya mau mengingatkan lagi pola khusus, pola ciri atau ciri yang menarik pada peristiwa tautan seks itu, ingat apa? Yaitu criss cross inheritance. Kalau misalnya peristiwa itu terpaut pada kromosom X, makanya dia bisa menurunkan pada keturunannya yang jantan ya. Kemudian di sini bisa dilihat yang putih itu pasti jantan, tetapi belum tentu juga kalau dia jantan dia putih ya. Nah, kemudian dihasilkan di situ rasionya nanti 2:1:1. Dari mana? Nah, kalian bisa lihat penulisannya pada berangkai seks itu kan agak unik ya, seperti ini. Nah, hasilnya tentu akan berbeda kalau saya balik. Kalau misalnya dia pada betinanya dia normal, kemudian pada jantannya dia menderita. Kalau di sini W berarti mata putih. Nah, kemudian kita bisa lihat F1-nya pasti semuanya 100%. Nah, ini akan saya bilang berbeda tadi konteksnya. Kalau saya balik, kalau misalnya betinanya justru di sini mata putih, sedangkan jantannya dia normal, bagaimana hasilnya perbandingannya? Perbandingan F2-nya terlihat bahwa kalau betina yang normal, kemudian jantan yang menderita, dia akan menurunkan ke anak perempuannya. Jadi dia akan menderita 2 female, kemudian dia 2 female plus, 1 male plus, dan kemudian satu yang jantan yang satu jantan yang apa itu namanya? Ya, satu jantan yang kemudian bermata putih ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, sorry. Jadi dia 211 ini berarti dua akan normal, satu kemudian jantan normal, kemudian satu akan diderita oleh si laki-laki ya. Nah, peristiwa yang pada yang kalau misalnya yang membawa tadi si betina, kita akan melihat nisbahnya itu sama 1:1:1:1, yaitu perbandingannya satu yang normal, satu betina yang kemudian mata putih, satu jantan yang normal, kemudian satu yang jantan yang bermata putih ya. Nah, nisbah yang kita harapkan nanti di hipotesis yang kalian masukkan ini adalah 2:1:1. Nah, kalian bisa melihat di sini peristiwa yang lainnya di tugas 5 ya. Kalian lihat sini gen letal. Gen letal itu gen menyebabkan kematian pada satu individu yang memilikinya. Terjadi juga pada dua sifat beda, kedua-duanya keduanya harusnya heterozigot ya. Kalian nanti bisa melihat di unitnya. Karena tugas gen asli untuk menumbuhkan satu karakter atau bagian entitas terganggu akibat adanya proses mutasi. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau di percobaannya itu kenapa saya kemudian ada sedikit ralat di situ. Kalian bisa lihat di percobaannya ya. Kita lihat di situ. Ya, tunggu. Nah, kemudian kita lihat ke saya mau perlihatkan dulu modulnya. Dan di modulnya itu mudah-mudahan kalian sudah bisa diarahkan dengan perbagian mutan-mutan yang sudah dibagikan. Di situ ada 4 tabel. Tabel 1 ini dia resesif, itu untuk pola
monohibrid ya, untuk membuktikan uji rasio 31. Kalau dituliskan di sini uji rasio 31, artinya ini kalian harus menginput pada saat menganalisis diskresinya itu dengan menginput 3 pada normal, kemudian 1 pada mutannya ya. Harapannya semuanya hasilnya sudah signifikan. Kemudian ini tabel 2 ini dipakai untuk tugas 2 dan tugas 3. Ya, kemudian kalau khusus pada tugas 2 dia ditentukan di situ pilih 2 sifat pada 2 kromosom yang berbeda. Jadi jangan di sini semua diambil. Jadi kalau misalnya jantannya diambil dari sini, betinanya harus dari kromosom ketiga. Nah, kemudian untuk tugas keempat, dia berbeda dengan yang tadi, walaupun dia memakai tabel yang sama, tetapi dia bisa diambil dari satu kromosom yang sama. Jadi dumpy wings dengan black body, itu kemudian dibuktikan uji rasio dengan 1:1, kemudian centang ignornya, sampai di sini semua harus dicentang ignore seksnya, karena yang kemudian mati itu bagaimana pola tersebut mutan itu muncul dan kemudian wild type-nya muncul. Kecuali untuk peristiwa seks di peristiwa seks linkage atau berangkai kelamin, di situ baru diminta jangan mencentang karena dia memang peruntukannya karena peristiwa itu berangkai pada kelamin. Jadi mau dilihat ya. Kemudian peristiwa berangkai kelamin itu dilihat rasionya, kalau bisa dengan contoh yang di slide tadi, 2:1:1, hasilnya pasti akan signifikan. Nah, kemudian di tugas 5 yang gen sifat letal itu, kalau misalnya tadi diambil contoh, dia kawinkan mata bintang, kemudian sayap curly, di situ salah satu cirinya dikatakan bahwa di sini star eye sama curly wings ini semua sifatnya kan dominan, walaupun tidak dituliskan genotipnya. Genotipnya ini sebenarnya harusnya heterozigot. Kenapa bisa heterozigot? Karena kalian bisa melihat di keturunan F1-nya itu tiba-tiba muncul beberapa variasi. Tiba-tiba muncul tetuanya, tiba-tiba muncul keturunan F1-nya ini ada normal dan normal betina, normal jantan. Nah, kemudian kenapa diinstruksikan? Kenapa kemudian kita di sini Ibu menuliskannya hati-hati salah memilih parental? Karena apa? Kalau kalian memilih ini tentu saja salah. Jadi dianjurkan untuk memilih jantan dari yang ini, kemudian betina dari sini. Bisa juga ini, kemudian betina yang ini, ya. Karena hasil ini kita bisa lihat nanti muncul, karena kan keduanya nanti ini star eyes sama curly wings sama-sama heterozigot ya, jadi akan muncul juga sifat yang homozigot dominan, homozigot dominan. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa ini sifat letal dominan ya. Pada lalat buah ini disebut dia gen letal dominan. Jadi artinya kalau kedua ini pasti akan mati. Sifat ini tidak akan muncul karena dia akan mati. Walaupun nanti kalau kalian mengujikannya, di sini harapannya kalaupun tadi kita karena hasilnya akan muncul fenotipnya fenotip yang akan muncul 4 karena setelah kalian mengignore sex slice-nya. Contohnya di sini. Sebagai contoh di sini kalau kalian kalian akan mendapatkan ya kalian akan mendapatkan hasilnya nanti seperti ini. Jadi akan muncul normal, kemudian ini yang tadi heterozigot ST star, kemudian heterozigot curly, kemudian ada homozigot dominan ya, ST FCY gabungan. Nah, kemudian hasilnya kalian kita bisa masukkan hipotesisnya satu-satu saja, karena harapannya yang ini ST ini sudah mati, jadi sebenarnya tetap rasionya tadi 1:2. Karena ini bisa digabungkan berarti 2:1. Karena ini bisa dianggap mati. Coba kita membuktikan hasilnya signifikan. Ya, saya rasa demikian. Semoga bisa dipahami. Silahkan dicoba unit